Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suparno tak henti-hentinya selalu mendoakan para pemirsa pendengar YouTube, insya Allah hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Intermezzo para pemirsa pendengar YouTube, ramah tamah halal bihalal, makanan lesat minumannya halal, mendapat berkah rezeki halal, badannya sehat, pandai menghafal. Jadi cerita menghafal bapak-bapak, ibarat orang juru masak itu harus hafal apa sih bumbunya yang akan dimasak ini, bahannya apa, komposisinya bumbu bagaimana, cara menyajikan gimana, lamanya masak berapa, itu perlu. Kalau nggak hafal bumbu-bumbunya, cara masaknya, nanti makanannya nggak jadi enak, nggak jadi lesat, nggak jadi mateng. Jadi untuk menghadirkan makan lesat itu perlu hafal bumbu-bumbunya, resepnya apa gitu. Itu contohnya juru masak. Jadi dalam ramah tamah halal bihalal ini diperlukan orang itu ramah. Dan halal bihalal di sini, kalau udah halal bihalal itu sudah halal, artinya udah kosong-kosong, tidak punya dosa. Itu namanya ramah tamah halal bihalal. Dulu istilahnya halal bihalal itu intinya sudah halal karena sudah tidak punya dosa. Itu makan lesat minuman halal ya, tentunya dalam menghadirkan tubuh makanan yang lesat minuman halal diperlukan karena nanti membuat kita nih darah bersih, ya, hatinya juga ikut bersih, sehingga apa yang dikerjakan nantinya juga berkah, rezekinya halal, badannya akhirnya apa? Sehat, pandai menghafal. Jadi kalau pandai menghafal, contohnya ini mohon maaf ini, kalau jadi pemimpin, mohon maaf pemimpin apa aja lah, dari RT sampai presiden sudah sekaligus, itu nanti akan menghadirkan juga hasil tugas tanggung jawab secara murni, bulat utuh dan konsekuen apa yang diembannya. Contohnya ini mohon maaf saya orang kecil ini, ingat saya nih orang kecil ini boleh-boleh aja namanya menghafal loh. Ya, sudah contohnya sumpah presiden, contohnya begini, demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan akan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya, serta berbakti pada nusa dan bangsa. Ini maknanya apa? Jadi seorang presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara harus menghadirkan, mewujudkan masyarakat Indonesia ini yaitu manusia yang bermartabat, berakhlakul karimah, maksudnya manusia Indonesia seutuhnya, baik spiritual maupun material, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Keadilan sosial dihadirkan, kesejahteraan sosial juga dihadirkan, rakyat akan senang. Nah, selama dia menjabat presiden pun karena mengemban tadi undang-undang dijalankan dengan peraturannya, ya otomatis tidak akan melanggar aturan, menjadi pemimpinnya orang banyak. Jadi kalau jadi presiden atau kepala negara contohnya bisa mengayomi, ya contohnya aparat-aparat, menteri-menterinya, kepala negaranya, lembaga negara dan rakyatnya khususnya, karena dipilihnya oleh rakyat tadi, memilih beliau itu tujuannya apa? Ini mohon maaf bukan saya ngeritik seseorang, siapapun ke depan presidennya harus itu menghadirkan yaitu keadilan sosial, rakyat yang sejahtera, birokrasi pemerintahan yang bagus, yang bersih dan berwibawa. Jadi pemerintahan yang bersih dan berwibawa, rakyatnya akan sejahtera sebagai keteladanan. Engkar sosong tulodo, mati membangun kasotut wuri handayani. Contohnya yang kecil-kecil lagi, seorang pemimpin itu setelah dilantik, jangan berambisi keluar negeri dan macam-macam. Lihat internal dulu, datang dalam negeri, daerah-daerah rawan didatangi, dikunjungi, didoai, contohnya di gunung yang sering meletus didatangi, di lerengnya berdoa di situ, minta pada Tuhan, bukan syirik ini, mendoakan, berdoa di depan gunung kepada Tuhan, bukan kepada penjaga gunung. Ya Allah ya Tuhan, kau ciptakan gunung ini mudah-mudahan bermanfaat bagi rakyat sekitar sini. Doanya presiden yang tulus, mungkin gunung tadi nggak akan meletus, walaupun meletus mungkin kecil. Datang ke pantai supaya tidak ada gempa, karena gempa bumi itu intinya kan rohnya itu di dasar bumi, yang sekarang Indonesia ada cincin api. Ya Allah, kau ciptakan api dalam bumi, jangan
membara yang besar sehingga tidak ada gempa. Nah, ya Allah, kecepatan angin, mudah-mudahan nggak terjadi angin beliung. Jadi didatangi daerah-daerah yang ada gempa itu, di pantai berdoa, di gunung berdoa, seorang pemimpin untuk kepala negara, sehingga mengurangi, doanya akan mengurangi, jangan berkunjung ke luar negeri. Jadi selama 40 hari datangi dalam negeri itu yang daerah-daerah rawan, daerah-daerah yang terkungkung, masyarakatnya miskin, datangi sehingga bikin keputusan apa itu akan adil sejahtera, karena jadi miliknya rakyat Indonesia banyak, jadi bukan miliknya perorangan atau kelompok atau partai, miliknya orang banyak. Jadi saya kira itu para pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.